terpelihara. Terpelihara di dunia dan terpelihara di akhirat. Muttaqin. Timbul pertanyaan. Sudah menjadi kita muttaqin, Pak? Nih, Bapak sebelah sini. Sudah sampai kita ke tingkat muttaqin? Hah? Belum ya? Macam mana supaya sampai? Lah kita ini sudah ada tanggo. Tanggo pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ni'matil iman wal islam birahmatika ya Allah. Allahul ladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Allahul ladzi akhrajana minaz zulumati ilan nur. Allahu rabbi wa rabbukum fa'buduhu hadza siratum mustaqim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim amma ba'du. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, mudah-mudahan kita semua diridhoi, diberkati, dirahmati, dan insya Allah disayang dan dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Doa merupakan mukhul ibadah, otaknya ibadah, senjata orang-orang yang beriman. Sama-sama kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah menerima iman kita, Allah menerima Islam kita, Allah menerima semua amal ibadah kita, dan mudah-mudahan semua dosa-dosa kita diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kita termasuk golongan hamba-hamba Allah yang bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan hidup kepada kita. Saya yakin 100% yang hadir di dalam Masjid Taqwa ini masih hidup semuanya. Belum ada yang sudah meninggal. Perlu diketahui, ada seorang ulama mengantar mayit ke kuburan, dan waktu mayit dikuburkan, kebetulan di sampingnya ada orang yang dekat. Dia bertanya kepada orang yang dekat tersebut, seandainya mayit tersebut Allah hidupkan, Allah berikan kesempatan untuk hidup di dunia lagi, kira-kira menurut Anda apa yang dilakukan sama dia? Mereka menjawab, pasti dia bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pasti dia banyak melakukan amal ibadah, banyak sedekah, banyak ini dan banyak itu. Dijawab oleh ulama tersebut, ini tidak mungkin terjadi. Pasti tidak terjadi. Karena orang yang sudah meninggal dunia tidak bakal dihidupkan Allah ke dunia lagi. Maka dari itu, berbuatlah engkau yang masih hidup ini seperti kau yang dikatakan tadi. Jarang ini terjadi, Pak. Yang ada kita menghadir mayit, ngobrol, cerita. Padahal di situ kesempatan kita bertafakur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Seandainya saya yang dikuburkan itu, apa yang sudah kamu persiapkan? Timbul pertanyaan. Kalau saya ajukan pertanyaan, pasti jawabannya belum siap.
Nih, kira-kira yang hadir di dalam Masjid Taqwa ini sudah siap belum? Belum siap ya? Itu pasti. Jawaban saya, kalau belum siap jangan mati. Soalnya kalau mati berabe, Pak. Nah, yang paling bagus adalah sempurnakan belah. Yang pertama, sempurnakan syahadat. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sempurnakan pengakuan itu. Kita ngaku kepada Allah, kita yakin Allah itu Tuhan kita. Maka dari itu, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, saya yakin yang di depan saya ini manusia semua nih. Sembahlah Tuhanmu. Perintah dari Allah untuk menyembah Tuhanmu. Tuhan yang mana? Yang menjadikan kamu. Di sini satu pelajaran bagi kita. Kita diperintahkan Allah untuk menyembah Tuhan kita. Tuhan yang mana? Yang menjadikan kita. Salah orang yang menyembah kuburan. Salah orang yang menyembah bintang. Salah orang menyembah ini itu segala macam. La ilaha, semua tidak kata illallah, melainkan Allah. Untuk apa kita menyembah hanya Allah? Karena Allah menjadikan kita. La'allakum tattaqun. Supaya kamu menjadi hamba yang bertakwa. Supaya kamu menjadi hamba yang terpelihara. Terpelihara di dunia dan terpelihara di akhirat. Muttaqin. Timbul pertanyaan. Sudah menjadi kita muttaqin, Pak? Nih, Bapak sebelah sini. Sudah sampai kita ke tingkat muttaqin? Hah? Belum ya? Macam mana supaya sampai? Lah kita ini sudah ada tanggo. Tanggo pertama kita Islam. Yakin kita yang hadir sini pasti Islam semuanya. Tanggo yang kedua kita mukmin. Yakin kita yang hadir di dalam masjid ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Soalnya kalau tidak beriman kita tidak masuk masjid. Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Yang beriman kepada Allah, yang mau memakmurkan rumah Allah, masjid-masjid Allah. Itu yang beriman kepada Allah. Tadi masuk kaki kanan. Sempat baca doa ada, Pak? Hah? Kalau udah baca doa kurang pahalanya. Kalau tadi sempat baca doa, 1 jam duduk di masjid ini, Allah catat 1 tahun ibadah. Apal doanya kan? Kalau udah apal bismillahirrahmanirrahim jadilah. Kalau apal ya Allahumma firli zunubi wabtahli abwaba rahmatika. Itu dibaca. Kagak keluar dari masjid minta rahmat. Beriman. Kita pasti beriman. Kalau udah beriman tidak bakal masuk masjid. Nah, yang ketiga, muhsinin. Muhsinin itu berbuat yang baik tok. Di sini banyak yang gagal, Pak. Apa banyak yang gagal? Kita ini berbuat baik, kadang-kadang berbuat jahat. Ini kalau berbuat baik tok insya Allah kita tuntas. Tapi kadang-kadang baik, kadang-kadang buruk. Namanya juga manusia. Kalau baik galo-galo itu malaikat. Kalau jahat galo-galo itu rombongan setan, iblis. Nah, yang manusia ini kadang baik, kadang pula buruk. Nah, yang paling bagus, baik, tingkatkan baik, tingkatkan baik. Kalau terjerumus kepada perbuat buruk, berbuat yang baik lagi. Balik itu, jangan lanjut buruknya. Soalnya ada yang lanjut buruknya. Contoh, seorang ibu rajin pengajian, ibu rajin sholat, rajin puasa sunat, diuji oleh Allah. Apa ujiannya? Anaknya jatuh, kakinya patah. Padahal anaknya sekolah madrasah lah, jatuh, patah. Ibu tadi langsung nyalakan Tuhan. Ya Allah, apa salahku nih? Aku nih rajin sholat, aku nih rajin puasa, aku nih rajin baca Quran, anak aku jatuh, patah. Kalau gitu berhentilah aku sholat. Tidak sholat-sholat. Ini salah. Mungkin karena kaki dipatahkan itu sama Allah ada hikmah. Apa hikmahnya? Mungkin kalau udah jatuh tumbur truk di sana mati.
Jadi apapun kejadian yang terjadi pada diri kita, jangan menyalahkan diri kita dewek dan jangan menyalahkan Tuhan, ambil hikmahnya. Ini bapak-bapak yang kena asam urat, itu Allah mengurangi langkahnya, mungkin banyak melangkah ke tempat yang maksiat. Tapi saya yakin yang hadir di sini langkahnya baik galau-galau. Amin. Itu tingkat yang ketiga. Kalau kita berbuat baik terus, supaya perbuatan baik ini ada nilai di sisi Allah, di samping hati yang bersih, itu naik tingkat yang keempat, namanya mukhlisin. Mukhlisin itu ikhlas. Supaya ikhlas ini jelas, hati harus bersih, ikhlas. Dan kalau tidak ada ikhlas ini, Allah tidak menerimanya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak kami perintahkan kepada kamu untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala melainkan ikhlas. Jadi mulai sekarang ini riaknya dibuang, ujubnya dibuang, sum'ah dibuang, iri dibuang, dengki dibuang. Semua penyakit hati itu dibuang. Kalau sakit badan tidak masalah. Mata sakit, Tuhan nyabut dosa mata. Mulut sakit, Tuhan sedang nyabut dosa mulut. Perut sakit, dosa sedang nyabut perut. Kaki sakit, Tuhan sedang menyabut dosa kaki. Tidak ada masalah. Nak berobat silahkan, yang tahan silahkan, tidak jadi masalah. Tidak ada orang yang penyakit jasmani Allah masukkan ke neraka dak kate. Tapi kalau penyakit rohani tidak dibuang, pasti masuk neraka. Itu jelas ayatnya, kena hati busuk. Walaqad zara'na li jahannam katsiran minal jinni wal in lahum qulubun la yafqahuna biha. Sebagian besar Allah giring ke neraka jahanam jin dan manusia. Manusia yang mana? Yang punya hati. Hatinya apa? Ya hatinya yang bermasalah. Macam mana supaya hati kita bersih? Jawabannya singkat. Di samping Islam ada di dalam, di samping iman ada di dalam, ketakwaan bersemayam di dalam hati. Innama yatakabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima ibadah yang kita lakukan kalau di hati kita itu ada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari empat ini bergabung menjadi satu, itulah yang namanya muttaqin, ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Timbul pertanyaan, sudah sampai belum Pak? Allahu Akbar. Jawabannya belum sampai. Lah kita kan semua tahu, nanti di akhirat bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umur dihisab, sudah tuh badan dihisab, ilmu dihisab, apa lagi? Harta dihisab, semuanya dihisab. Tapi di antara empat ini, pertanyaan yang harta itu dua. Dari mana dan kemana? Nah ini yang berat Pak. Kalau dapatnya halal, dikeluarkan ke tempat yang halal, itu makan waktu kalau dia kaya 500 tahun. Baru masuk surga. Tapi kalau haram, itu bakal diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya masalah harta ini, halal dihisab, haram diazab. Tanamkan di dalam diri kita anti harta haram. Sekecil apapun. Kalau saya dengar di TV kadang, aku tidak mau korupsi, itu dikit. Kalau banyak maulah. Allahu Akbar. Makin banyak, makin saro. Dikit bebas belur. Apalagi banyak. Subhanallah. Itu belum mati Yang di TV itu yang korupsi sekian triliun. Kalau mati, baru dia di dalam tuntah kempas-kempes namanya. Nah makanya kita baca doa mau minum mau makan. Biasanya doanya kan Allahumma barik lana bima razaqtana wa qina azabannar. Minta diberkati dari Allah
dari rezeki yang Allah berikan ini. Yang dibucunya tuh waqina azabannar. Jaga kami, jauhkan kami daripada api neraka. Macam mana api itu nak jauh? Kalau yang diminum haram, api dalam perut. Kalau yang dimakan haram, api dalam perut. Makanya mulai detik ini, biarlah tidak makan, biarlah tidak minum, kecuali yang dihalalkan Allah subhanahu wa ta'ala. Barang siapa yang sanggup menjaga dirinya daripada melakukan sekecil apapun kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia keluar sebagai orang yang paling alim. Kira-kira sanggup tak? Lah jawabannya sanggup gitu. Baik sangko sama Tuhan sudah mudah sebenarnya. Asal mau be. Cuman kadang kita nih tidak mau. Nah, setelah perbuatan kita, in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Apapun yang kita lakukan di dunia ini, kalau itu merupakan kebaikan, kebaikan itu Allah kembalikan kepada yang melakukan. Sedikit pun Allah tak butuh, sedikit pun tidak menguntungkan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tetap Allah. Sebaliknya, wa in asatum falaha. Kalau kamu melakukan keburukan, keburukan yang kamu lakukan itu kembali kepada mereka yang melakukannya. Allah tetap Allah, tidak ada yang merugikan Allah. Yang rugi mereka yang melakukan itulah. Makanya di ayat lain, faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan sekecil apapun, sekalipun sebesar zarrah, taruhlah semut yang paling kecil itu, dia bakal melihatnya, maksudnya menerima balasannya. Orang yang melakukan kebaikan sekecil apapun, nanti di padang mahsyar, insya Allah dia tersenyum, Pak. Sekalipun kebaikan itu kecil. Sebaliknya, barang siapa yang melakukan keburukan sekecil apapun, maka dia bakal melihatnya dan menerima balasannya. Keburukan sekecil apapun yang dilakukan seseorang di padang mahsyar nanti menyebabkan dia bermuram durja, gundah gulana, resah, sangat takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu kesimpulan, sekecil apapun kebaikan yang sempat kita kerjakan, kerjakanlah, rebutlah, ambillah. Mungkin yang kecil ini yang menyebabkan kita dengan rahmat Allah masuk surga. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun keburukan, jauhilah, tinggalkanlah. Kalau sampai kita melakukannya, kita takut Allah marah kepada kita. Mudah-mudahan Tuhan tidak marah kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Nah, dari ayat ini, makanya barang siapa yang melakukan kebaikan kaget ditimbang, kebetulan kebaikannya itu berat, sudah tuh keburukannya ringan, masuklah dia bagian sebelah kanan. Orang yang bakal mendapat naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Nyaman insya Allah. Saya belum juga nyoba, Pak. Itu cuman insya Allah nyaman. Nah, kalau yang berat timbangan amal keburukannya, ringan amal kebaikannya, nah, dikhawatirkan dia masuk golongan orang yang celaka. Perlu diketahui, Pak, kita sekarang cinta kepada si A, cinta kepada si B, si B cinta pula kepada kita, si A cinta pula kepada kita. Kita ingat si A, ingat si B, ingat si C. Pada satu saat, ini renungan, pada satu saat kita lupa segalanya. Kita hanya ingat diri kita dewek. Kapan? Dalam 3 keadaan. Yang pertama, menerima dokumen, menerima buku di padang mahsyar. Ingat, buku itu ada 3. Maksudnya 3 macam, bukan 3 ekor. Masing-masing kita sikap. Jadi ada 3 macam. Yang pertama, yang mendapat dari sebelah kanan.
golongan ahlul khair, selamat. Yang kedua, yang mendapat dari sebelah kiri, golongan celaka, bakal nyebur ke neraka. Yang ketiga, golongan yang menerima dari belakang, bakal masuk neraka selama-lamanya. Timbul pertanyaan, kalau kita mati sekarang, kira-kira buku yang kita terima itu sebelah kanan atau sebelah kiri? Apa? Hati jujur loh Pak. Kalau sembahyang tidak pernah, pasti ngatakan hatinya aku di bagian kiri ini. Tapi kalau sembahyang rajin, baca Quran rajin, ibadah rajin, istighfar, tobat kepada Allah, insya Allah sebelah kanan hatinya ngomong. Su'uzon tidak bagus, husnuzon yang bagus. Jadi husnuzon kepada Allah, aku dapat sebelah kanan. Satu tuh. Seandainya, nah ini seandainya kaget dikasih buku di sebelah kiri, saya sarankan si kok jangan diambil. Hah? Lah ibu ketawa, paham Pak? Dari sebelah kanan masuk surga, sebelah kiri masuk neraka. Kalau kaget dikasih buku sebelah kiri, saran saya sih kok jangan diambil. Nah, ini ada nanya, bisa Pak? Jawabannya bisa dari sekarang, tapi tahu dari sekarang. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia tempat kita menanam, akhirat tempat kita panen. Kalau yang ditanam tanaman surga, ya panen di surga lah. Kalau yang nanam tanaman neraka, nyeburlah dia ke sana. Nah, dari sekarang ini, tanamlah tanaman yang sebelah kanan. Insya Allah mempersiapkan dirinya dapat buku sebelah kanan. Siap kan? Siap. Jawabannya jangan sampai tidak siap. Nah, yang kedua, mereka lupa segala-galanya. Siapa mereka ini? Waktu ditimbang. Apa yang ditimbang? Ya kebaikan sama keburukan tersebut. Padahal kalau dipikirlah Pak, umat Islam ini banyak nian pahala. Tahu banyak nian pahala? Satu kali ngucap 2 kalimat syahadat, cuman kalimat tauhidnya be. Apalagi ditambah syahadatannya lagi, cuman kalimat tauhidnya be. La ilaha illallah, hatinya bersih, ikhlas karena Allah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan pahala lebih berat daripada 7 lapis langit ditambah 7 lapis bumi. Itu sekali. Kalau bacanya 1000 kali, hitung deh lah. Ambil kalkulator kayak rumah. Allahu Akbar, banyak dan pahalanya. Nah itu kalimat tauhid. Contoh yang kedua, kalimat tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu Akbar. Ini kalau dibaca memenuhi timbangan kebaikan. Penuh galau-galau. Banyak kan? Banyak. Nah, yang ketiga, tadi kita sembahyang sunat fajar atau qobliyah subuh. Jadi sunat fajar tuh Pak, qobliyah subuh itu sunat fajar lah. Soalnya di Timur Tengah sana, Mekah, Madinah, itu tidak kenal subuh. Dia tahunya sholat fajar. Jadi sunat fajar itu bagi kita di sini sunat qobliyah subuh. Tidak usah dipermasalahkan. Biasanya orang yang suka mempersalahkan ini, dia dewek dah sholat. Nah ini biasanya. Kadang ribut si A pakai kunut, salah katanya. Ada tuh ribut pula si B tidak pakai kunut, salah. Yang ribut tuh sembahyang beda. Sudah yang pakai kunut imamnya ikut, selesai. Sudah tuh yang tidak pakai kunut imamnya tidak usah ikut. Sembahyang dewean, yakin kunut, kerjakanlah. Tapi saran saya sih kok, untuk laki-laki sembahyang wajib ke masjid. Jangan di rumah, apalagi sampai dewean. Kenapa? Rugi. Soalnya ada hadis dari Nabi, la sholata li jaril masjid illa fil masjid. Tidak dinamakan sholat yang rumahnya dekat masjid kecuali datang ke masjid.
Bu, suami ibu suruh ke masjid, Bu. Kalau sampai suaminya di rumah tulah, zuhur di rumah, asar di rumah, maghrib di rumah, isya di rumah, subuh di rumah, macam itulah tiap hari ganti. Bukan laki-laki soleh, tapi laki-laki solehah. Pinjami baju don atuna baju lomdas tuh, Bu. Bahaya, jangan. Ah, kalau ibu-ibu macam mana? Nah, ada fasilitas buat ibu-ibu nih. Tahu fasilitasnya? Boleh ke masjid, boleh di rumah. Kalau istri pengen ke masjid, suami tidak boleh melarang. Cuman dijaga bela. Jangan sampai dibawa orang kabur. Bahkan ada ulama, perempuan yang cantik banyak yang menggoda, lebih afdal di rumah daripada di masjid. Kalau cantik. Tapi kalau yang menggoda ada, sudah kadaluarsa. Tahu sudah kadaluarsa? Hah? Sudah ada laku lagi lah. Pipi lah kendur, mata lah kabur. Sebentar lagi masuk kubur. Saya jamin yang goda dak katik. Kalau sampai ada yang goda, itu sudah tidak beres lagi itu. Ini untuk perempuan. Kalau laki-laki harus ke masjid. Jangan sampai tidak ada ke masjid. Soalnya untung ke masjid ini besar nian, Pak. Apa besarnya? Di samping menjadi tamunya Allah, jaminan bahwa dia orang beriman kepada Allah. Dan di selanjutnya lagi, di masjid ini pahalanya besar nian. Dan setelah itu, solat yang dilakukannya Allahu Akbar. Contoh kita solat 5 waktu berjamaah ke masjid yang diberikan Allah. 1, bebas masalah dunia, aman. Yang kedua, bebas azab kubur, selamat dalam kubur. Kuburannya menjadi taman daripada taman surga. Yang ketiga, dapat buku dari sebelah kanan. Yang keempat, berjalan di sirat kayak kilat yang menyambar. Yang kelima, masuk surga tanpa hisab. Untung enggak, Pak? Untung nian, Pak. Allahu Akbar. Nah, tadi saya sampaikan, saat ditimbang, insya Allah timbangan kita berat galo-galo. Dan kebaikannya yang berat dengan keburukan. Yang ketiga lagi, saat ular keluar dari neraka jahanam. Sekarang belum ketemu, kita ular tuh, Pak. Mudah-mudahan jangan ketemu. Ular ini banyak. Kalau disingkatkan ada 4 ular lah. Yang pertama, ular yang menggigit mayit sampai hari kiamat. Mudah-mudahan kita tidak masuk. Dulu, waktu Umar bin Khattab, Abu Bakar, semua sedang berjamaah. Tahu-tahu mayit yang dibawa tuh bergerak. Bergerak mayit tuh. Kalau di Jambi tidak nampaklah geraknya bertutup gitu. Ini tidak bergerak. Nah, waktu mayit itu bergerak, Umar perintahkan sahabatnya lain, buka. Apa dia masih hidup, apa memang sudah meninggal, apa sebab bergerak. Begitu dibuka, keluar ular besar. Datang Umar nak mukul pakai tongkat. Ngomong dengan takdir Allah, ular tersebut, "Hei Umar," rupanya sudah kenal dia sama Umar. "Hei Umar, kenapa kau pengen mukul aku? Apa salah aku?" Apa jawab Umar? "Kau dah ada salah dak dengan aku? Ngapo mayit ni nah kau gigit, itu salah kau." Jawab mayit ular tersebut, "Hei Umar, aku dah ada salah dak gigit mayit ini? Allah yang perintahkan aku menggigit mayit ini sampai hari kiamat. Karena dia melakukan hal-hal yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala." Apa yang dilakukan dia, kata Umar? Yang pertama, tidak sembahyang 5 waktu. Tidak sembahyang, Pak, menggigit. Ini nunjuk tangan deh, kakek tidak sembahyang nih. Saya yakin tidak donanya nunjuk. Yang kedua, yang dibakal digigit ular ini tadi, orang yang tidak berzakat. Tuh hati-hati, duit yang banyak dah berzakat tuh, kalau hati duit tak masalah lah. Yang ketiga, tidak mau bawa kuping mendengarkan pengajian. Nah, itu yang tak bawa kuping tuh. Bahaya kalau gigit.
Maksudnya tidak mau mendengarkan para ulama. Kalau masih datang, masih bagus lah Pak. Memang kadang masuk kanan, tidak masuk-masuk. Ada pula yang masuk keluar dari sini. Ada pula yang masuk mendap di sini. Kita yang mana lah kira-kira Pak? Pak, yang mana kira-kira? Ini kejadian zaman dulu. Kalau udah salah, Sofyan As-Sauri namanya. Waktu itu gali kuburan. Waktu kuburan digali, dikumpulkannya tengkorak, diambilnya bilah. Bilah tuh diambil, dicucuk kuping. Begitu kuping dicucuk, tembus ke sini, dibuangnya. Pus, dak kati guna tidak. Cucuknya lagi, dan nak masuk-masuk. Dibuang juga, dak ada guna. Cucuknya lagi, masuk, nyangkut di tengah. Diciumnya, dikuburkannya balik. Hasan Basri melihat nanya, wahai kawanku, apa yang sedang kau lakukan ini? Apa hikmahnya? Dijawab. Apa jawabannya? Yang ku cucuk tembus ke sini, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Ngaji payu, suruh solat payu, suruh puasa payu, tapi tidak digawikan. Nah, itu masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Yang tidak mau masuk, anti ini yang datang. Datang tidak, jadi tidak mau masuk itu. Nah, yang ketiga, yang masuk nyangkut di sini. Begitu nyangkut di sini, nah inilah orang yang dapat ilmu dan orang yang mengamalkannya. Nah, inilah golongan yang terbaik. Aku cium dan aku kuburkan balik. Introspeksi, kita masuk yang mana lah? Apa? Masuk yang mana Pak? Yang tengah? Alhamdulillah. Nah, tadi ular tadi. Itu nangkap orang yang anti pengajian lah istilahnya. Itu satu. Yang kedua, ular yang muncul dalam kuburan. Namanya Sujaul Aqra. Kepalanya botak, berapi, panjangnya dari ujung dunia ke ujung dunia. Tugasnya menggigit orang yang di dalam kubur yang tidak sholat 5 waktu. Zuhur tidak datang, gigitnya. Asar dah solat, gigitnya. Isya, maghrib, isya, 5 kali saya tidak solat, 5 kali pula kena gigit. Nama ularnya Sujaul Aqra. Pengen selamat, solatlah. Itu yang kedua ularnya. Yang ketiga, di padang mahsyar juga, Hurais nama ularnya. Sangat besar. Dia mencari 5 golongan manusia. Mudah-mudahan tidak ada masuk kita. Siapa yang 5 ini? Yang pertama, tidak sholat 5 waktu. Berarti sholat intinya Pak. Yang kedua, yang tidak berzakat. Yang ketiga, yang minum minuman yang memabukkan. Jadi kalau ada yang sekarang ini masih minum, tunda bela minumnya. Kapan? Di surga ada sungai arak, minumlah. Sepuas-puasnya, sebanyak-banyaknya, ambillah. Tidak bakal mabuk dan itu dibolehkan oleh Allah. Bagi siapa? Bagi yang hidup di dunia ini tidak pernah minum arak. Bagi yang minum, seandainya tobat kepada Allah, tidak bakal minum di sana, tidak dikasih Tuhan. Ada yang dulu pernah minum? Kalau ada berarti tidak dapat ke iri sama orang yang minum di sana. Kalau tidak minum, alhamdulillah. Nah, yang ini minum mabuk kan. Yang keempat, yang durhaka kepada kedua orang tua dan kepada kedua mertua. Ingat, kita ini banyak sayang sama kedua orang tua, tapi sama mertua cecek tak tahu be. Aturannya bersyukur ada mertua ni. Kalau sampai mertua ni tak ada, yang lanang tak ada, yang cewek tak ada, saya jamin bapak-bapak yang ada sekarang jadi bujang lapuk galau-galau. Karena ada bapak mertua itulah. Dia melahirkan anaknya kebetulan ditakdirkan Allah dapat kita. Begitu juga ibu-ibu menjadi perawan tua galau-galau kalau tidak punya mertua. Karena kita bukan Nabi Adam. Nah, itu. Yang kelima. Ini yang kelima yang digigit ular yang bernama Hurais. Yang ngobrol di dalam masjid. Sekarang kurangi ngobrol, Pak. Nih yang suka ngobrol ngota, cerita ini, cerita itu, keburukan ini, keburukan itu, diambillah. Dalam masjid ini berzikir,
tafakur, baca Quran. Kalau udah diam renungkan diri. Sudah, ini banyak nan ceritanya. Dari maghrib sampai isya nunggu waktu, bukan baca Quran, bukan zikir, ngobrol termasuklah saya. Tapi dulu, sekarang enggak. Nah, itu ini ular yang mau Quraisy. Nah, ular yang ini nih tidak disebut namanya, mencari 3 golongan manusia. Ini pada waktu di padang mahsyar nanti keluar pada Allah, semua manusia lupa galau-galau, ingat kepada dirinya dewek. Siapa yang dicari? Yang pertama, musyrik, syirik. Perbuatannya syirik, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, masih minta kuburan, masih percaya dengan ini dan itu segala macam. Itu tengok di TV itu keris tuh katanya dicuci, kalau dia cuci begini-begini itu tidak boleh, Pak. Sudah tuh yang paling menyakitkan nian, kalau orang yang beriman tuh itu kerbau dipotong, sedekah laut, dibacakan doa pula untuk untuk ngasih makan jin di sana. Itu perbuatan syirik, tinggalkan bela. Jin itu udah usahlah dikasih, lantaklah dia cari dewek. Nah, marah-marahlah jin. Nah, dari perbuatan syirik. Yang kedua, orang yang menolak kebenaran. Tahu benar, Pak? Alam barzah tuh ada nikmat kubur, ada azab kubur, itu benar. Tak ada kata dia. Nonsen itu. Sudah tuh neraka, surga, tak ada kata dia. Apa? Kita belum sampai riset ke sana adanya. Ya matilah dulu baru tahu. Yang menolak kebenaran. Kita sekarang ambil. Kalau jelas itu benar, rebutlah. Kalau jelas itu salah, buruk, tinggalkanlah. Nah, yang ketiga, orang yang digigit ular tadi itu, yang hanya ingat dirinya dewek tadi itu, mereka yang tidak percaya hisab. Tidak percaya bahwa dia bakal dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ditolaknya. Nah, ini orang yang hanya ingat kepada dirinya dewek, tidak ingat kepada siapa semuanya. Rata-rata lupa. Tapi kita masih untung, Pak. Kita ni umat Muhammad, ditunggu Nabi di sana. Nabi masuk ke surga, keluar balik cari umatnya. Karena di surga ada kata siapa-siapa. Soalnya Nabi dewek yang masuk, Nabi keluar balik cari umatnya. Ditunggu kita nih. Di mana nunggu? Waktu timbangan ditunggu. Kalau berat kebaikannya, Nabi tersenyum. Kalau berat keburukannya, dibantu sama Nabi. Bantu sekali. Belum, bantu 2 kali. Belum, bantu 3 kali. Belum, terpaksa mampir dulu ke neraka, kaget baru dijemput. Kita masuk dah, Pak? Tidak ya? Yang dibantu sekali selamatlah ya. Alhamdulillah. Ditunggu sama Nabi, Pak. Dan yang kedua, Nabi nunggu di titian sirat. Jadi begitu kita melangkahkan kaki, nah itu ditunggu sama Nabi. Nabi, selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Yang pertama kali itu umat beliau. Selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Nah, disitulah ada yang berjalan kayak kilat menyambar, sampai. Ada yang berjalan kayak burung terbang, sampai. Ada yang berjalan kayak kuda pacuan, sampai. Ada yang berjalan kayak berlari cepat, sampai. Ada yang berjalan kayak maraton, sampai. Ada yang berjalan kayak santai, sampai. Ada yang bergelantungan, habis dosanya, akhirnya sampai. Ada yang nyebur. Yang mana gitu, Pak? Ada yang sehari semalam baru sampai. Sehari semalam bukan 24 jam. 1000 tahun. Hitungan akhirat. Ada yang seminggu baru sampai. Ada yang sebulan. Ada yang sampai 15 tahun. Tak sampai-sampai. Nah ini. Itu makanya renungkan. Supaya selamat tadi ya tiketnya tahulah sembahyang 5 waktu. Di awal waktunya insya Allah selamat. Itu tiket yang ada tadi. Mudah-mudahan kita termasuk golongan yang selamat. Ditunggu Nabi di situ. Selamatkan ya Allah, selamatkan ya Allah. Nabi berdoa. Dan syafaatnya turun. Yang ketiga,
di Telaga Kausar. Ditunggu Nabi. Umatnya yang minum, tapi ada di antara umatnya yang tidak minum. Siapa yang nambah-nambah tuh nah? Tahu nambah-nambah? Dalam Islam ditambah-tambah. Tambah ini, tambah itu, padahal salah yang ditambahnya tuh. Istilahnya melakukan kebid'ahan. Itu yang tidak bakal dapat. Mudah-mudahan kita yang hadir sini dapat. Pengen dapat kira-kira Pak? Pengen? Kalau pengen, ada janji 4 orang malaikat. Jibril, Mikail, Israfil, Israel. Keempat malaikat ini janji kepada Nabi. Janji beliau ini tepat Pak. Bukan janji ini tahu-tahu tidak. Ngomong ini tahu-tahu tidak. Ini bukan janji malaikat. Malaikat itu janjinya tepat, tidak pernah melakukan kemaksiatan. Keempat malaikat ini janji sama Nabi kita. Ya Muhammad, kata mereka, kalau umatmu baca selawat kepadamu 10 kali tiap hari. Apalah Pak lama 10 kali Pak? Selawat pendek baca. Allahumma salli ala Muhammad. Itu boleh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Itu boleh. Kalau nak yang panjang, yang seperti kita baca dalam solat tu nah. Sampai innaka hamidum majid. Boleh silakan. 10 kali. Siang atau malam. Apa kata malaikat Jibril? Ya Muhammad, kalau umatmu baca selawat 10 kali kepadamu, aku jaga di titian sirat. Begitu dia nak naik sirat, aku pegang tangannya. Aku ajak dia ke surga. Silahkan, nak cepat payu, nak lambat payu, nak terbang payu, nak melompat payu. Pokoknya, aku jaga tidak bakal nyebur ke neraka. Itu kata Jibril, janjinya. Yang kedua, malaikat Israfil. Yang niup kaget. Apa kata malaikat Israfil? Kalau umatmu baca selawat kepadamu 10 kali, siang atau malam, aku sujud kepada Allah, istighfar untuk dia. Sebelum Allah mengampuni dosanya, aku tidak angkat kepalaku. Tapi ingat Pak, dosa yang diampuni Allah karena istighfarnya umat Islam atau istighfarnya malaikat, dosa yang berhubungan dengan Allah. Tapi dosa yang berhubungan dengan makhluk Allah seperti manusia tidak diangkat. Contoh, pernah nempeleng dia minta maaf. Pernah ngatoi dia minta maaf. Utangnya tak bayar, bayarlah. Nah setelah itu ngambil hartanya, balikkanlah. Ini sekarang di TV saya tengok hampir tiap hari. Mobil hilang, motor hilang, tanah diembe. Allahu Akbar. Tak takut orang itu ya. Yang ngambil mobil kaget di pada masar mobil terpikulnya. Begitu mobil terpikulnya cari siapa yang punya mobil nih. Ketemu yang punya mobil. Ini mobil kau yang ku ambil, aku minta maaf. Apa kata yang punya mobil? Aku di sini tidak butuh mobil lagi. Jadi macam mana? Aku tidak terima mobil. Ambillah pahala dia kalau ada. Kalau pahalanya dah ada, dosa kita ini tadi yang kehilangan tadi dibagikan kepada dia. Allahu Akbar. Itu yang ngambil motor sama mobil. Tapi kalau yang ngambil tanah sampai sekian hektar, 7 lapis ke bawah dah bakal ngimpit dia kemarin. Sekilan beda berat. Dan telap. Apalagi sehektar. Allahu Akbar. Jauhilah ngambil harta tanah orang. Nah, ini tadi. Yang berabainya tadi. Kalau dosa kepada Allah, selesailah. Insya Allah. Dengan istighfarnya malaikat Israfil. Israfil. Yang kedua, malaikat Mikail. Apa tugas malaikat Mikail? Kalau umatmu membaca selawat kepadamu siang atau malam, aku yang nyiapkan minuman Telaga Kausar. Aku cari dia. Dan aku nyuk dia supaya minum Telaga Kausar. Apa hikmahnya minum Telaga Kausar nih? Bapak awet muda selama-lamanya. Ini makin hari makin tua nampaknya. Karena belum minum lah. Kalau saya lagi muda Pak, kira-kira umur 30, 33 lah. Sedang sehebat-hebatnya.
Tiga lah rata-rata. Tak bakal tua selama-lamanya, tak bakal mati selama-lamanya, tak bakal sakit selama-lamanya. Fit itulah khalidina fiha. Sebutlah itu. Itu kata malaikat Mikail. Nah, malaikat Israel. Ntar Pak, di antara semua malaikat yang pertama kali kita ditemui sama dia, itu adalah malaikat Israel. Saya pernah duduk, tahu-tahu dada saya sakit. Ya Allah, sakit dada ni. Mungkin nak baliklah saya ni. Saya tengok, dada anak Israel di depan masih panjang. Jadi Bapak aman Bapak, sesakit apapun, separah apapun, kalau Israel belum datang, belum ada petugas nyabut kita. Kalau dia sudah datang, apa boleh buat? Itu sudah faiza ajaluhum la yastakhiruna sata wa la yastaqdimun. Nah, jadi malaikat Israel janji, kalau umatmu baca selawat 10 kali, aku ditugaskan Allah untuk mencabut ruhnya dengan sangat hati-hati, sangat perlahan-lahan. Kira-kira sakit tak? Pak, sakit tak? Dia nyabut bukan nyentak be. Soalnya bagi orang kafir Pak, disentaknya Pak. Tahu nyentak? Ditariknya, rupanya nyangkut di perut, digebuknya perut tuh. Nyangkut di leher, digebuknya leher tuh. Nyangkut di kepala, digebuknya kepala. 7 lapis bumi ke terbenam. Mangkonya matanya belalak segala macam. Nah, ini dah aku cabut dengan perlahan-lahan. Saya nak nanya, sakit tak kira-kira? Ada yang ngatakan tidak, ada yang diam be. Jawabannya singkat be. Belum tahu lagi. Belum ngalami. Kaget kalau sudah ngalami baru tahu. Tapi kalau menurut Islam katanya sakitnya tuh hilang. Macam mana sakitnya hilang? Contoh. Di zaman Nabi Yusuf. Nabi Yusuf kan digoda sama Zulaikha sebelum jadi istrinya. Karena Nabi Yusuf itu gagah, ganteng, segala macam. Rupanya Zulaikha ini tertarik sama Yusuf. Pada Zulaikha ini istri Kitpir. Nah, padahal termasuk wanita paling cantik waktu itu. Sedang makan tak bisa tidur, sedang tidur tak bisa makan. Ingat Yusuf itulah. Ya tak bisa lah kalau makan tidur. Nah, ini sudah sedang asik macam itu. Akhirnya dikuncinya rapat semua, dipanggilnya Yusuf. Nah itulah diajaknya Yusuf berbuat tak senonoh tu. Yusuf nolak, Yusuf kabur. Ditariklah, dipeganglah gamisnya yang bagian belakang. Itu Yusuf Pak. Kalau saya entahlah. Yusuf Nabi. Kita ini kan manusia biasa. Nah ini tadi diheboh terjadi. Zulaikha secantik ini kok tergilo-gilo sama anak angkat. Heboh semua perempuan. Kata Zulaikha, kamu ngumpat saya, kamu ngatai saya. Saya tu sudah gelebak-gelebuk. Sedang makan tak bisa tidur, sedang tidur tak bisa makan. Kamu enak. Akhirnya sudah buat undangan. Resepsi. Khusus perempuan, laki-laki tak boleh. Diadakan meja hidangan semua, piring sama pisau, buah-buahan itu. Nah, begitu dia tuh pas buat pengumuman. Zulaikha ngundang, kamu pengen bertemu Yusuf. Mereka datang, kata Zulaikha, selamat datang, selamat nikmati tamu-tamu saya semuanya. Silahkan kocek makanan itu. Ngocek lah Pak. Mungkin apel apa manggo gitu. Dikocek. Begitu dikocek, Zulaikha teriak, Sup, keluar. Ini ada yang nengok kau. Begitu Yusuf keluar, semuanya terpaku. Mereka lupa sedang ngocek. Akhirnya bukan buah yang dikocek, tangannya yang diiris. Sakit tak? Tak. Kenapa tak sakit? Karena mereka sedang terpaku sama Yusuf tadi. Saya yakinlah kalau ibu-ibu yang hadir ini di tengah kita ini ada Yusuf, saya jamin tidak bakal balik ke rumah. Kalau menetap di sini lah, Bu. Nah, ini terpaku. Begitu nengok darah bercucuran semua, disitulah
Zulaiha tepuk tangan. Kelepuk. Apa kata Zulaiha? Kamu baru nengok Yusuf sekali liwat, itu sudah tak sadar. Tengok tangan kamu luka galau-galau. Kamu juga kelepek-kelepek. Saya ni bukannya sekali tengok. Siang, malam, pagi, sore di rumah ni lah dia tuh. Wajar kalau saya tergoda tuh. Itu kata Zulaiha. Nah, jadi ulama menyimpulkan waktu yang ditengok itu sangat mengagumkan, tangan diri tidak terasa. Macam itulah waktu roh kita dicabut. Begitu roh dicabut, diperlihatkan Allah surga, sangat segala macam, kita lupa bahwa roh kita dicabut. Kenapa? Sakitnya tidak terasa sakit. Cobalah, kalau sakit kaget nyuk tahu saya. Ini kalau sampai sakit, tidak sakit. Cabut. Nah, itulah makanya kata ulama tidak terasa sakit. Tapi ulama yang ngomong tuh dia belum nyoba juga. Tapi insya Allah tidak sakit, Pak. Silakan yang ada nanya. Yang ditanya bebas. Kalau bisa dijawab, kalau tidak bisa kakek saya tanyakan sama ustadz yang lain. Nah, nampaknya alhamdulillah. Ayo silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada yang mengatakan seringan-ringannya roh dicabut tuh kayak ditebas dengan 300 pedang. Jawabannya betul 100%. Itu kalau tidak nengok surga. Kalau nengok surga hilang rasanya. Tidak percaya cobalah. Hilang rasanya. Dan orang yang mati syahid itu kayak terasa dicubit deh. Kenapa sudah terasa dicubit? Karena sudah kesakitan, entah kena pedang, entah kena apa, bukan kena sekarat tadi, bukan terasa itu. Ya, jadi jawabannya betul. Yang diperlihatkan surga tidak terasa sakit. Siapa yang perlihatkan? Banyak. Bapak kalau kepengen, ibu kalau kepengen mudah. Gunakan mata untuk ridho Allah. Gunakan mulut untuk pahala sama Allah. Gunakan tangan, kaki. Kakek waktu Israel datang pengen nyabut. Pertama dia datang ke kepala. Kepalanya ngomong, jangan kau cabut. Kepala ni mata dan mulut suka nengok dan baca Quran. Tak jadi. Datang ke tangan, tangannya ngomong, suka ngelus kepala anak yatim dan bersedekah. Tak jadi. Datang ke kaki, kakinya ngomong, melangkah ke masjid jamaah. Tak jadi. Akhirnya tak jadi nyabut. Tak mati-mati. Enak kan? Apa ya kira-kira tak mati-mati? Tak bisa nyabut, jadi tabu kalau dari ujung kepala sampai ujung kaki, tak bisa. Akhirnya lapor sama Allah. Nah, begitulah, begitu melaporkan sama Allah, kata Allah, kau bawa video. Nah, kalau ulama ngomong ditulis nama Allah di tapak tangan. Kalau sekarang taruhlah, bawa tab. Bawa tab, tengokkan. Ditengokkanlah surga itu, kau cabut pelan-pelan. Maulah dia. Tandanya tak sakit. Sama-sama lah kita nyoba. Mudah-mudahan jangan sakit lah. Kalau yang cerita orang yang mati suri apa tuh? Itu katanya kayak kambing dikocek sedang hidup-hidup galau-galau. Saya mikir mungkin iya, mungkin juga entah macam mana rasanya. Akhirnya tadi. Nah, kesimpulannya itu takutlah sama kejadian itu bakal memunculkan bagi kita positif dua hal. Yang pertama kita bakal bertobat. Yang kedua, kita bakal melakukan kebaikan, amal soleh, kita meninggalkan maksiat. Nah, kira-kira tuh. Ada lagi? Tak ada? Kalau yang tak ada, kita sampai sini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Ittaqullah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.
Allahumma salli ala Muhammad radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ani imama wa hakama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا رب لنا الخلق طهره فلا